apa itu tulang dan otot pada kerangka tubuh manusia, dan selanjutnya dapat menentukan otot dan tulang penyusun ya kerangka pada manusia, dan yang ketiga setelah menyimak diskusi ya nanti adik-adik dapat melakukan pemeriksaan anatomi, artinya dari keseluruhan mulai dari anatomi otot dan rangka di atas ya sampai ke bawah ya. Paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut ya. Nah ini di atas ada sedikit pertanyaan ya, mungkin adik-adik bisa atau pernah mempelajari ini ya waktu SMP mungkin ya, tentang tulang dan otot. Nah mungkin ada yang tahu apa itu tulang dan apa itu otot? Mungkin ada yang tahu? Lila, Indah, Dewi, apa itu tulang? Ya mungkin pernah lihat atau pernah kita pelajari waktu SMP dulu, apa itu tulang dan apa itu otot. Belum pernah lihat tulang? Belum pernah lihat tulang? Ya, apa itu tulang? Tulang, apa itu tulang? Bentuknya bagaimana? Coba pegang tangannya masing-masing. Ya, coba pegang tangannya masing-masing. Apa yang dirasakan itu? Tulang. Bagaimana bentuknya? Padat, terus keras. Padat dan keras. Itulah tulang. Nah, yang jadi pertanyaannya, tulang ini bisa bergerak atau tidak? Tulangnya bisa bergerak atau tidak? Tidak. Tulang itu tidak bisa bergerak. Yang mampu menggerakkan tulang disebut dengan otot. Ya, paham ya? Jadi antara otot dan tulang itu tidak bisa terpisah. Ya. Nah, maka bisa didefinisikan adalah tulang merupakan organ ya yang sifatnya bersifat pasif. Pasif dalam konteks artinya dia tidak bisa bergerak. Maka otot merupakan alat gerak aktif. Berarti ototlah yang mampu menggerakkan tulang. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini. Oke? Perhatikan ini. Ini gambar apa ini? Tulang. Tulang atau kerangka? Kerangka ya. Beda tulang, beda kerangka. Kalau tulang berarti dia posisinya berdiri sendiri. Ya, tulang tengkorak, maka tulang tengkorak saja. Ya, tulang tangan, maka dia berdiri sendiri. Kalau nampak seperti gambar yang di atas, ini adalah kerangka manusia. Nah, gambar yang di samping ini adalah gambar otot. Ya, ini gambar otot. Ya, ini diperbesar. Ya, ini gambar otot yang diperbesar. Ya, mengerti ya? Maka muncul pertanyaan, bagaimana jadinya bila kita tidak mempunyai rangka ya, atau tulang dan otot seperti ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki tulang? Aziza, apa yang terjadi jika kita manusia ini tidak memiliki tulang? Lembek. Pernah lihat keong? Pernah lihat keong ya? Keong. Itu keong bisa berdiri atau tidak? Bisa duduk atau tidak? Tidak bisa. Maka identiknya manusia membutuhkan tulang. Untuk bergerak, maka manusia membutuhkan otot. Oke? Mengerti ya? Oke. Maka pertanyaannya ini, jika dikondisikan bagaimana manusia ketika tidak memiliki otot dan rangka, maka secara konteks manusia itu tidak mampu bergerak. Paham sampai ini? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah yang dikatakan
Gambar representasi ini yang dikatakan bagian otot-otot yang nampak pada tubuh manusia, di bagian paha, di bagian bahu, di bagian rahang ya, yang dapat membuat kita punya rahang itu terbuka dan tertutup. Ya, seandainya di sini tidak punya otot, maka kita punya mulut terbuka terus. Paham ya? Oke, ini secara definisi gerak tulang merupakan alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Kita lanjut. Nah, ini fungsi tulang ya. Ya, awal tadi Bapak bertanya apa itu tulang dan bagaimana fungsinya. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, ya, penopang tubuh, sehingga tubuh bisa berdiri, ya. Terus yang selanjutnya pemberi bentuk pada tubuh, ya. Terus poin keempat, pelindung bagian tubuh yang lunak. Contohnya organ jantung. Organ jantung dilindungi oleh tulang dada di sini dan tulang rusuk. Paham ya? Ya, ini tujuannya untuk melindungi organ yang di dalam seperti jantung, paru-paru, dan sumsum. Terus membuat sel darah merah. Nah, di dalam tulang itu ada juga dia pembentuk sel darah merah kita. Ya, oke kita lanjut. Oke, nanti dicatat ya, yang penting-penting dicatat karena nanti sebentar kita akan lakukan diskusi. Nah, ini beberapa bentuk tulang ya yang sudah dipisah. Ya, ini disebut dengan tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya semua panjang. Nah, Bapak ingin bertanya nih. Kalau di tubuh kita ada tulang pipa, yang manakah yang dikatakan tulang pipa itu? Apa? Yang manakah tulang pipa? Tulang pipa sifatnya panjang. Nah, kalau dikondisikan di kita punya tubuh, yang manakah yang dikatakan tulang pipa? Kaki, tangan, lengan. Bisa ya? Oke, inilah tulang pipa. Bisa ya? Oke. Ini tulang pipi. Ini bagian dari bahu di sini. Ini tulang pipi. Ada bahu dua di sini. Di sini dan di sini. Oke. Terus tulang pendek. Ada di jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ya, gitu ya. Oke. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Nah, ini tulang rusuk dan tulang dada. Yang seperti ini gambaran dari tulang rusuk dan tulang dada. Ya, bayangkan jika kita tidak memiliki tulang rusuk dan tulang dada. Ya. Maka ini sudah pasti kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tulang dada yang bisa dipisahkan ya. Oke, ini tulang anggota badan. Ini disatukan tadi antara lengan ya, lengan dan tangan bagian bawah ya. Ini bentuknya dipisah-pisah ya. Poin A lengan atas, pengukir, hasta, daun bahu dan berikat. Terus selanjutnya ini disebut bagian ekstremitas bawah dari tulang rangka manusia. Untuk keterangannya nanti bisa dilihat ya di poin A, B, C. Ini Bapak sudah pisahkan masing-masing ya. Fungsi tulang ya. Ini Indah menghayal ini ya. Indah fungsi tulang. Atau ada yang lain bisa bantu Indah? Apa itu fungsi tulang? Dila, silakan. Membuat sel darah merah. Ayo yang lain. Menopang tubuh. Sebagai alat gerak pasif. Aziza mungkin bisa menambah? Sebagai alat gerak aktif ya, seperti contohnya Bapak sini. Ya, sebagai alat gerak aktif. Kalau pasif seperti ini, kayak robot. Ini ya otot pada manusia ya. Ya, ada otot polos ini ya. Ini otot polos. Ini otot jantung
dan otot lurik. Ya, KPD ya. Nanti kita bagi kelompok ya. Satu, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, Suryakus ke temannya. Oke, itu pemaparan dari presentase kelompok 1 ya. Oke, semua kelompok sudah melakukan presentase. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti dari presentase kelompok 1? Nah, oke, silakan tutup kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Karena kita sudah di pertemuan terakhir, maka Bapak ingin minta kesimpulan ya dari satu siswa. Boleh, Aziza, silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah mengetahui apa itu yang dimaksud otot dan tulang dan fungsi-fungsinya dan bisa membedakan beberapa jenis. Kesimpulan ini Bapak ingin merefleksikan apa manfaat yang kita pelajari setelah mengetahui tentang otot dan tulang. Ya? Apa manfaatnya setelah kita mempelajari tentang otot dan tulang? Untuk mengetahui tentang otot dan tulang pada siapa? Pada manusia. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Untuk pertemuan yang kedua nanti di minggu depan kita akan belajar tentang fisiologi ya, tentang anatomi fisiologi dari otot dan tulang ya. Bisa cari referensinya menggunakan HP atau buku referensi. Oke, sebelum kita tutup ya, Bapak menginformasikan tetap jaga protokol kesehatan.